Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam program spesial Gema Ramadan. Tadi kita sudah bicara terkait dengan program sertifikasi halal pada pelaku usaha. Ini kan sangat penting seperti tadi yang sudah Bapak-bapak sampaikan. Nah, tapi ada juga nih informasi yang sangat penting untuk kita lakukan, terutama untuk Anda yang baru memulai produk usaha, karena ternyata terdapat limitasi untuk melakukan program sertifikasi halal. Artinya harus semua pelaku usaha sudah terdaftar produknya menjadi halal. Nah, kita akan langsung bicara lagi dengan Bapak Akil. Kira-kira memang kapan Pak limitasinya Pak? Ya, akan berakhir di 18 Oktober 2024 ya. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Asumsinya pada tanggal 18 Oktober 2024 itu sudah tidak ada lagi rumah makan Padang, apalagi warteg, pindang baung nyeruit. Banyak banget ya sekarang Pak ya jenisnya. Atau food court di mall-mall, bakso, soto ayam yang tidak bersertifikat halal. Termasuk pedagang-pedagang keliling gitu ya. Jadi kalau tidak ya ada resiko-resiko, yaitu penegakan hukum, akan dikasih sanksi, peringatan, denda, akan ditarik dari peredaran gitu. Cuma memang sekarang ini tren yang mendaftar sertifikat halal ini untuk produk makanan lebih banyak kepada branding internasional. Ya, Chinese food, Jepang, Korean food gitu ya. Itu yang kalau kita di mall-mall sebagian besar sudah bersertifikat halal. Coba lihat KFC, McDonald, macam-macam itu yang pokoknya brand luar pada umumnya sudah bersertifikat halal. Cuma yang kuliner lokalnya belum begitu antusias. Itulah kenapa, karena sebagian mereka menganggap halal itu hanya soal agama. Dia kira ini cuma soal agama, bukan soal marketing, bukan soal bisnis, bukan value added value gitu, bukan itu. Jadi masih menganggap soal agama. Oleh karena itu kita adakan selalu sosialisasi, edukasi, publikasi, literasi, bahkan kita mengintervensi melalui program sertifikat halal gratis supaya mereka itu jangan kalah saing dengan brand-brand dari luar. Apalagi di tahun 2024 itu nanti kan kewajibannya bukan hanya yang dari dalam negeri, dari luar juga setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia juga wajib bersertifikat halal. Nah, BPJPH sudah menerima 107 lembaga halal luar negeri dari 44 negara yang ingin bekerja sama dengan BPJPH untuk pengakuan sertifikat dan logo halalnya dan saling keberterimaan produk-produknya. Saya ini baru 10 negara lah lebih kurang itu melakukan assessment bersama asesor ke negara-negara tersebut. Masih ada puluhan negara yang ingin kita lakukan assessment, ingin menilai apakah standar yang mereka terapkan di sana itu sudah sesuai dengan standar Indonesia atau tidak. Nah, 44 negara itu anehnya bukan negara Islam, bukan mayoritas Muslim, ya sebagian besar adalah minoritas Muslim, lalu negara sekuler, negara yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal agama, ya, tetapi mereka concern di produk-produk halal gitu, karena mereka menganggap halal itu bukan hanya soal agama tapi soal standar kualitas, higienitas, standar mutu gitu, sehingga itu bisa diakui oleh manusia secara universal. Nah, kalau 2024 itu produk halal import membanjiri Indonesia, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM lokal kita. Kalau produk-produknya belum halal, maka mayoritas Muslim di Indonesia akan mengkonsumsi produk-produk halal dan impor. Nah, oleh karena itu kami mengajak Kakanwil se-Indonesia, dan bukan hanya Kakanwil tetapi pemerintah
Pemda ya se-Indonesia, public hearing berkali-kali kita mengadakan dengan DPRD, provinsi, kabupaten, kota, itu untuk membantu UMKM-nya untuk segera daftarkan sertifikat halal. Bahkan kita siapkan anggarannya untuk fasilitas gratis dalam rangka proteksi ya, proteksi dalam tanda petik UMKM kita jangan sampai nanti 2024 gulung tikar karena datangnya produk impor halal dari luar negeri. Ya, wah setuju sekali nih dengan penjelasan dari Bapak Akil. Karena ternyata masyarakat di luar negeri bukan muslim, mereka justru banyak yang tertarik ya Pak dengan produk halal. Karena tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Akil, unsur higienitasnya sudah pasti, kemudian juga baik dalam prosesnya, sehingga bagi mereka sudah menjadi kuncian nih, jika produknya halal pasti baik. Artinya Pak, sebenarnya UMKM kita ini apabila mereka semua sudah memenuhi unsur halal, jika dikembangkan kemudian juga produknya menjadi kualitas lebih baik, bahkan bisa untuk ekspor ya Pak ya. Itu tujuan kita Pak, amin ya robbal alamin. Nah tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Akil. Nah sampai sekarang saya ingin ke Bapak Dede dulu. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak tentunya supaya masyarakat makin yakin untuk meningkatkan perekonomian, karena tadi kita punya potensi bisa ekspor loh kalau kondisinya juga kualitasnya baik ya Pak ya. Ya, jadi para pelaku UMKM tadi yang disampaikan Pak Akil itu harus menjadi motivasi. Karena tadi ketika 2024 itu keran itu udah dibuka Pak Akil ya. Jadi nanti para pedagang dari luar negeri itu tadi itu akan membanjiri, dan kalau kita tidak siap ya kan, kalau pelaku usaha di Indonesia ini tidak siap dengan sertifikasi halal tadi atau belum tersertifikasi halal, maka akan kalah jelas. Karena tadi konsumen itu melihat halal itu sudah bukan masalah agama, tapi tadi lifestyle. Ya kan, lifestyle. Karena ketika sudah halal itu insya Allah sudah bersih, suci, higienis tadi Mbak Dian, ya kan. Artinya ya baik muslim ataupun non muslim itu aman mengkonsumsinya. Nah, artinya memang para pelaku UMKM segeralah untuk memang mendaftarkan. Dan jangan lupa BSI ngasih insentif tadi tuh, ya kan. Yang penting rekeningnya BSI dikasih insentif. Pokoknya BSI siap hadir lah. Karena kami memang punya jargon ya di Gema Ramadan ini untuk memang syariah first gitu ya. Jadi buat para pelaku UMKM juga ini, para pemirsa ya sekalian Mbak Dian ya. Jadi memang bank syariah itu produknya sudah lengkap gitu ya. Jadi apapun sudah bisa memenuhi kebutuhan para nasabah. Jadi jangan berpikir untuk ke bank non syariah dulu. Jadi terkait transaksi keuangan ya ke bank syariah. Termasuk tadi tuh untuk pendaftaran sertifikasi halal, banknya harus bank syariah biar dapat insentif. Masya Allah, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Jadi inilah bentuk nyatanya nih, tentunya untuk mendukung pasar produk syariah ya Pak ya, apalagi insya Allah bisa kualitasnya ekspor. Nah terakhir nih Bapak Puji, di sini kita di live BSI Gema Ramadan bersama Basnas, kita lihat banyak sekali tenan kuliner, non kuliner. Bagaimana himbauan Bapak kepada para pelaku usaha agar segera melakukan sertifikasi halal Pak? Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi kepada para pelaku usaha yang belum halal, yang belum bersertifikat halal, tadi Pak Kaban sudah menjelaskan tanggal 18 Oktober 2024 itu adalah limit akhirnya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sekarang sertifikat halal gratis. Mumpung gratis ini difasilitasi oleh pemerintah, dan bahkan kita pelaku usaha itu dibimbing oleh para pendamping PPH kita, penyuluh agama kita, itu mulai dari pendaftarannya, kemudian sistem jaminan halalnya itu dibimbing semua. Bahkan untuk buat NIB-nya saja itu dibimbing oleh para penyuluh kita. Ini kan luar biasa gitu. Nah, untuk itu juga kami untuk memberi teladan kepada masyarakat, kita akan mensertifikat halalkan untuk seluruh kantin
jasa makanan yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Jadi kantin-kantin di madrasah, kemudian di UIN gitu, kemudian di kampus ya, kemudian di pesantren, itu kita dorong untuk ikut sertifikasi halal supaya kita ngomong halal ke masyarakat itu ada contohnya loh. Contoh langsung di Kementerian Agama dan Masya Allah, luar biasa sekali sinergi yang telah dilakukan pada kali ini tentunya untuk menggenjot sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk terutama UMKM ya Pak ya. Terima kasih Bapak Puji, terima kasih Bapak Dede dan juga terima kasih Bapak Akil atas obrolan kita kali ini yang insya Allah semakin mengedukasi masyarakat di Provinsi Lampung dan juga nasional tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap produk-produk usaha. Terima kasih Bapak. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk obrolan kita kali ini dengan tema Genjot Sertifikasi Halal, Tingkatkan Daya Saing. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.